Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak ibu orang tua saya, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini, detik ini Allah masih hidupkan kita. Allah gerakkan hati dan langkah kaki kita ke rumah Allah ini. Kita rukuk dan sujud di hadapan Allah, mengkaji kalam-kalam Allah. Semoga ini pertanda bahwa Allah masih sangat sayang pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga lisan kita terpilih dan terlatih mengulang-ulang menyebut-nyebut nama kekasih Allah Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya benda-benda mati sekalipun, sampai tempat mimbarnya Rasul yang terbuat dari pelepah tamar ketika diganti oleh para sahabat dengan kayu yang lain, ternyata pelepah tamar itu menangis karena dia tak bisa lagi bersentuhan dengan fisiknya Rasul. Maka jika seandainya kita disebut nama Muhammad Rasulullah, hati kita belum rindu, hati kita belum terpaut dengan Rasul, maka perlu kita pertanyakan bagaimana mahabbah cinta kita pada Rasul. Hari ini kita bisa sholat, ruku, sujud mengenal Allah. Muallimul awal, guru pertama itu dari segala guru itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa mengaji, kita bisa menikmati hidup ini dengan tauhid, itu karena li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu orang tua saya dimuliakan Allah, mari sebelum kita mulai kajian ini kita baca surah Al-Fatihah. Semoga hidayah yang Allah berikan pada kita semua Allah hunjamkan dalam-dalam. Saudara-saudara kita yang sampai detik ini belum juga ruku sujud di hadapan Allah, yang jauh, yang dekat, yang kita kenal, bahkan tak kita kenal sekalipun, semoga Allah titipkan hidayah pada hati mereka. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, dan yang sehat Allah bimbing, jaga dan kabulkan hajat-hajatnya. Ala hadhihi niyah as-salihah kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Bapak ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kali ini adalah pengajian yang kedua. Yang kedua, masuk bulan kedua, alhamdulillah. Tapi insyaallah Ramadan ini menyambut, ini mungkin yang kedua dan terakhir untuk bulan ini. Bapak ibu, jika hadir bulan yang lalu, pengajian kita pertama sekali itu kita mengkaji tentang takhalli. Jika ingat, ini karena sangkinkan banyak juga kaji, bisa juga lupa kaji sangkinkan banyaknya. Tapi ada 3 yang saya sebutkan dalam kajian tasawuf itu, bahkan di dalam kitab Syarah Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari itu, ya tasawuf itu titiknya itu pada 3 itu. Yang pertama takhalli, kedua tahalli, ketiga tajalli. Jadi jika ingin disingkat, ya kita bisa menyebutnya dengan 3T atau bahasa Arab 3Ta gitu ya. Takhalli, tahalli, tajalli. Bulan yang lalu insyaallah sudah kita singgung takhalli. Maka pada kali ini kita masuk tahalli, tajalli. Kita rangkum saja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah,
saya ingin mengasih ilustrasi sederhana dengan 3T ini. Takhalli, tahalli, tajalli. Ini kira-kira kalau Bapak Ibu ya punya komputer di rumah, ya masing-masing kita punya, ketika ada yang mau diinstal program, kira-kira begitulah ini. Ya takhalli itu uninstall itu, menghapus yang telah diinstal yang ada di laptop, lalu digantinya diinstal ulang program lain, kira-kira begitu. Ya sama di handphone ini misalnya, jika tidak ada misalnya program TikToknya, dihapusnya, dimasukkannya, begitu sudah masuk, udah jalan, maka dia bisa menggunakan program itu dengan program yang telah dia install di handphonenya atau di laptopnya. Boleh jadi karena ada yang penuh tadi, ada uninstall, yang dia hapus lalu dia masukkan. Maka Bapak Ibu sebenarnya takhalli, tahalli, tajalli ya kira-kira lebih kurang begitu ilustrasi sederhananya. Takhalli itu uninstall itu, ada yang dibuang. Yang kita sebut itu adalah mendetek. Oh ternyata dilihatnya banyak, luar biasa sombongnya. Tak boleh dia ada orang lebih dari dia. Dalam kehidupannya tak boleh ada orang melebihi dia, kepintarannya, kehebatannya, kekayaannya. Sampai-sampai kalau dia di jalan tol, ada orang memotong mobilnya, dipotongnya lagi. Tak boleh ada orang yang di depannya, dia harus terdepan. Ternyata dia lihat, luar biasa kibriaku. Ini yang kita sebut takhalli ini, dia deteksi. Kalau dokter itu yang lewat itu kita sebut mendiagnosa. Oh ini penyakitku. Bisa dia diagnosa oleh gurunya atau dirinya sendiri. Ternyata sombongku luar biasa. Pada tahap takhalli itu, itu yang dia uninstall itu. Ditanggalkannya, ini teorinya ini, ditanggalkannya nanti, baru digantinya dengan yang lain, diinstalnya yang lain. Kalau dia sombong, dihilangkannya itu, maka diinstalnya penggantinya dengan tawadu. Ini kira-kira mengganti, memasukkan yang baru, mengganti, ya menghilangkan, memasukkan yang baru. Hilang sombongnya, diinstalnya tawadu. Apa itu? Rendah hati. Kira-kira begitu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini teori ini ceritanya nih. Dalam prakteknya panjang dan sulit ini menceritakannya kita, dan kita menceritakan, mengkaji apa yang diulas para ulama, tapi endingnya adalah kemampuan kita bermujahadah melakukan itu, bersungguh-sungguh menanggalkan itu. Karena peristiwa menanggalkan ini bukanlah persis seperti uninstall dan install gitu ya, menggeser kunci ini atau mengganti, tidak begitu. Dia terus berproses. Ini yang disebut oleh para ulama sufi dengan riyadhah. Terus latihan, terus dilatihnya dengan mujahadah, kesungguhan yang total pada Allah. Dan itu janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mensucikan hatinya, mensucikan dirinya, lanahdiyannahum subulana, 2 kali taukid Allah buat, lanahdiyannahum, maka sungguh-sungguh kami akan tunjuki, beri jalan padanya. Bukan satu jalan, subulana, banyak jalan Allah kasih pada dia untuk mendekat dan membersihkan hatinya dan menghadap pada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka pada poin ini kita ingin mendeteksi sedikit saja menyinggung kepribadian kita. Ini misalnya kita sebut terdiagnosanya kesombongannya. Maka mulailah dia Bapak Ibu, ya mulailah dia akan melihat sebatas mana tingkat sombongnya. Ada orang boleh jadi yang dia sombongkan duniawi, asetnya, hartanya, kegantengannya. Ada yang begitu. Kalau sudah kumpul dengan kawan-kawannya, tak ada yang boleh yang ganteng. Dia yang paling ganteng di antara kawan-kawan. Kalau ada marah dia. Kalau kumpul nanti pokoknya dialah semuanya, tak boleh ada yang melebihinya.
Itu namanya aulanam beteng. Nah, kalau orang Batak itu, dia yang betengnya, yang hebatnya, yang kayanya. Cerita kaya, dia kayanya. Cerita banyak mobil, dia paling banyak mobilnya. Cerita kebun, dia paling banyak kebunnya. Cerita emas deposito, dia yang paling banyaknya. Begitu berbincang nanti, pokoknya dialah Messi-nya. Messi itu bawa bola, bawa cerita, dia bawa cerita. Orang jadi pendengar budiman dia. Orang jadi sami'na wa ata'na. Itu kalau begitu ciri-ciri. Ciri-ciri kibria yang kuat dalam hatinya, tak boleh ada yang melebihinya. Itu dunia. Jangan salah, ada juga orang yang menyombongkan dimensi ukhrawinya. Kalau duniawi boleh jadi bukan dimaklumi, tapi orang begitu, dilihatnya semuanya. Tapi ada orang melebihi itu, disombongkannya dimensi duniawinya, ukhrawinya, dan ibadah-ibadah. Dilihatnya orang sholat sunat masjid 2 rakaat. Allah katanya, 2 rakaat, tak tahu kalau aku 100 rakaat aku tiap malam. Dalam hatinya, ini persoalan hati ini, bukan mesti dia cakapkan ini, bukan mesti dia sampaikan ini. Di dalam hatinya, tersimpan, syukran kasih, tersimpan luar biasa kesombongan. Dilihatnya orang beramal, tak ada amal orang ini gitu. Walaupun tak disebutkannya, tak ada amal orang, tapi dalam hatinya kuat itu. Tak tahu kalian aku malam tahajud 100 rakaat aku. Kalian ini apa amal? Kira-kira begitu. Maka cerita yang mau dibersihkan oleh cerita takhalli dan diganti dengan tahalli ini bukan mesti dia ucapkan, tidak. Ini dimensi hati ini. Hatinya, di hatinya. Ya, kalau misalnya di konsep duniawinya, saya sering ilustrasikan Bapak Ibu, dia beli mobil baru, Pak. Beli mobil baru, berhenti di lampu merah. Di sampingnya ada juga mobil tahun 80-an. Tidaknya dibukanya kacanya, tapi dalam hatinya, kenapa lah mobil tahun 80-an ini tak di bumi hanguskan aja ini. Sekalian sama orang yang punyanya di bumi hanguskan aja ini. Walaupun tak dibukanya kacanya, dalam hatinya begitu. Tak kau tengok mobilku ini baru, keluaran terbaru ini. Yang begitu-gitu grenek-grenek dalam hati, Bapak Ibu. Banyak hal, dan itu bisa kita uji. Terletak waktu sholat. Sekarang kan begitu kita sholat, terletak handphone di depan. Kawan handphone 5 tahun yang lalu, kawan terletak handphone yang terbaru dia. Jadi kajiannya waktu sholat, kawan ini diletakkannya pula handphone, udah usang depan awak ini. Itu hal-hal yang boleh jadi, sadar atau tak sadar, terjadi ongoing proses dalam kehidupan kita. Yang begitu-gitu yang kita sebut, Bapak Ibu, yang mau kita deteksi, mau kita diagnosa sendiri, yang itu mainan-mainan yang ternyata kalau dia tumbuh besar-besar, wassalam. Ya, sama dengan ibu-ibu ketika bawa misalnya sholatnya dia, tapi ternyata dia ingin menunjukkan misalnya mukenanya yang dari Turki, tasnya yang bermerek, terletak tas. Di sajarah itu sama-sama meletakkan tas. Ada pula tas nih sintetis. Ibu ini LV, ya kan? Tahu lah LV nih, buaya, Bapak. Ya kan, kulit buaya, Bapak. Ini tak ada tas nih. Padahal sholat ceritanya nih, tapi di depan jadi kajian di depan itu. Itu yang mau kita lihat, ternyata sadar tak sadar yang namanya mainan grenek-grenek kibria itu kuat dalam hati kita, fit dunia, dalam masalah dunia yang kita miliki, bahkan terkadang pada fil akhirah, pada dunia dimensi akhirat kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Maka sampai-sampai kata dalam hadis qudsi, Allah mengharamkan semua asma-asma Allah itu bisa kita miliki, Ar-Rahman, Ar-Rahim, gitu ya. Tapi wabil khusus satu sifat yang tak boleh dimiliki si hamba itu adalah kibria. Kibria itu sombong. Jadi sampai dalam hadis qudsi disebut itu al-kibriya'u ridai. Kibria itu, sombong itu adalah selendangku, pakaianku. Begitu. Jadi hiasan Allah sombong. Coba nanti kita lihat ayat Quran itu semuanya hampir ditutup dengan kesombongan Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir.
Aku berkuasa full atas segala sesuatu. Gitu ya. Antumul fuqara, kamu fakir, aku maha kaya. Kan sombong Allah itu. Wallahu ghaniyun hamid, aku maha kaya, aku maha alim. Hampir semua ayat-ayat itu ditutup oleh Allah dengan asma-asma kesempurnaan Allah. Jika kita bahasakan itu ya dengan kesombongan Allah. Maka jangan coba-coba memakai yang namanya pakaian Allah. Maka ini ilustrasinya sederhana. Kalau ada orang yang memakai pakaian Allah, itu persis seperti anak memakai pakaian ayahnya. Kata ayahnya, jangan kau pakai teluk belanga tu. Kata ayahnya, tidak, ayahku pakai tu. Anaknya 5 tahun. Ayahnya, ya ayah-ayah. Sudah ayah gendut pula, makin besar pakaian saya. Katanya jangan kau pakai itu. Tapi si anak tetap ngotot memakai pakaian sang ayah. Dipakainya lah baju ayahnya yang besar tadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tenggelam anaknya itu. Bukan lagi berbaju, tenggelam macam sarung pakaian ayahnya itu dipakai sang anak. Hilang anaknya itu dibuat pakaian ayahnya yang besar itu. Bukan lagi pula XL. Ini 3XL pakaian ayah. Hilang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sama ketika si anak memakai yang namanya pakaian si ayah, maka si anak akan tenggelam. Sama juga dengan si hamba, ketika dia pakai pakaian Allah, dipastikan tenggelam. Tak ada yang tenggelam. Fir'aun, Haman, Qarun tenggelam karena dipakainya pakaian Allah, dipakainya selendang Allah. Siapa yang sombong dengan semua macamnya, dia akan tenggelam karena dia akan ditenggelamkan dengan kekuatan oleh Allah. Fir'aun selesai ditenggelamkan di Laut Merah. Qarun habis hartanya, selesai. Haman selesai. Itu contoh trio. Jadi bukan hanya trio macan sebenarnya, tapi trio penentang Allah. Ada Fir'aun, ada Haman, ada Qarun. Ini contoh real dalam sejarah yang dituangkan Al-Quran. Ada pemimpinnya, ada birokratnya, ada pengusahanya. Ini bukan menyinggung pengusaha birokrat, tidak, tapi itu ilustrasi simbol trio itu. Ada Fir'aun yang sampai mengatakan, Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, aku Tuhan yang paling tinggi bagi kamu semua penduduk Mesir. Maka dalam Imam At-Tabari mengatakan, iblis saja ketika Fir'aun mengatakan itu sampai pingsan, karena tak pernah terpikirkan oleh iblis ada makhluk yang akan melewati kehebatan iblis menentang Allah. Iblis hanya tak sujud pada Adam, tapi Fir'aun dilewatinya itu. Aku Tuhan yang paling tinggi bagi kamu. Maka bacaan sujud kita subhana rabbiyal a'la dipakai Fir'aun, ana rabbukumul a'la, sampai pingsan iblis karena tak pernah terpikirkannya. Tak tahu kita berapa lama dia pingsan, Allahu a'lam. Tapi iblis pingsan karena ada makhluk yang melampaui, kalau bahasa kampungnya, jogalnya dia pada Allah. Ya, luar biasa dajjalnya dia. Dilewatinya apa yang dilakukan oleh iblis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya selesai, tenggelam orang yang sombong. Masuk Haman. Haman itu teknokratnya, ya birokratnya Fir'aun. Sampai mau dibuatnya menara ingin melihat Tuhannya Musa. Selesai, habis. Qarun sama. Qarun mengatakan, jika seandainya kekayaanku ini bukan 7 keturunan, puluhan keturunan bisa menikmati kekayaannya Qarun. Tapi apa Bapak Ibu? Mudah bagi Allah. Jadi cerita sombong ini mudah sekali. Kalau ingin kita ilustrasikan, Qarun tak pernah terpikir akan selesai harta kekayaan. Tapi mudah. Kalau kita mungkin ilustrasinya saat itu ya gempa bumi, terbelah tanah, habis semua, lumbung-lumbung kekayaan Qarun masuk di telan bumi. Maka dalam riwayat sampai untuk membawa mafatihnya, kuncinya,
itu tak cukup satu onta. Kuncinya jangan ditanya gembok sama rantainya, tak terkaji lagi itu. Kuncinya tak cukup satu onta. Bagaimana dia menghitungnya kunci satu, kunci dua, Allahu a'lam. Tapi dia tak pernah terpikirkan bagi Allah mudah. Ditelan oleh bumi selesai semua. Sampai melegenda harta karun. Sampai di Spiongot sana dapat orang emas di dalam tanah itu harta karun jadi. Padahal yakinnya kita tak pernah sampai kali harta si Korun itu ke Spiongot sana. Tapi jadi harta korun juga. Mengapa Allah abadikan ada orang yang sombong dengan kekayaannya binasa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang kita sebut tadi. Kalau dia sombong dengan kekayaannya sampai dia bakhil, ini gantinya. Dia dengan qanaah, lalu dia ganti dengan dermawan, berbagi dan seterusnya. Karena mudah bagi Allah, mudah sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ingin mengatakan, pernahkah saudara-saudara kita dulu yang di Aceh ketika terjadi tsunami, pernahkah mereka akan terpikir naik air laut? Tidak pernah. Tapi ternyata bagi Allah mudah. Naik yang itu di luar batas pikiran dan khayalan manusia. Mana mungkin? Itu sama. Jadi cerita sombong ini pun jangan sempat kita mengatakan di Medan, ya mana-mana aja ini. Kalau di Medan ini nampaknya tak akan ada tsunami, tak ada gempa ini. Jangan pernah katakan yang kalimat kita itu mengundang amarah Allah. Dulu ketika terjadi tsunami di Aceh, belakangan berikutnya heboh yang setelah setahun kemudian sampai terisu dulu di Medan ini dulu isunya apa, naik air dari Belawan dulu tahun berapa, 2005 mungkin itu, naik air dari Belawan tsunami gitu. Akhirnya ternyata hoax, tak betul. Tapi ingat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika itu Allah munculkan kalau banyak kali orang yang sombong menentang kekuasaan Allah. Jadi jangan ada kalimat di Medan nih tak mungkin Ustaz. Apa tak mungkin Bapak? Kita ini di bawah gunung Sinabung, Sibaya. Di atas kita itu Danau Toba itu. Mudah sekali itu. Kalau sempat pecah sedikit, wassalam kita di Medan. Maka jangan pernah kita mengatakan tak mungkin, aku bisa, dianggarkan dengan kibria kesombongannya. Padahal sangat mudah bagi Allah untuk menunjukkan kekuasaannya pada kita. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah. Ini satu poin yang kalau dikaji poin lagi kita habis-habis ini. Tapi paling tidak pada kibria ini kita deteksi lah. Kita melihat sudahkah kita sampai pada orang yang mampu merendahkan hati kita pada Allah dan pada hamba-hamba Allah. Kalau kitanya disanjung orang ketawa kita, lalu dicaci orang marah kita, itu belum. Rasul itu kan tahan banting dia. Mau dipuji dia stabil, mau dihina pun juga stabil, tenang. Mengapa tak ada kibriya lagi? Dia hanya bersandar dan hanya bergantung pada Allah. Maka sedikit demi sedikit orang yang akan terus memenuhi hatinya dengan ketergantungan pada Allah dan memunculkan kerendahan hatinya yang punya hanya Allah. Aku la syai', tak ada punyaku sama sekali. Maka lamban laun yang namanya kibriyahnya, lamban laun akan menipis sampai pada takhalli. Apa takhalli itu? Tanggal. Begitu tanggal, masuklah tadi, terinstallah yang namanya tawadu. Apa itu? Rendah hati. Jadi ini apa namanya, embel-embel yang kita miliki ini, itu semua potensi. Ada orang bergelar profesor, doktor, itu mudah aja mengujinya. Kalau misalnya dia tak disebut profesornya, marah dia, itu udah berarti profesornya masuk dalam hatinya. Kalau tak disebut dia profesor, marah dia. Kau pikir mudah dapat profesor nih? Dimarahinya kawan tuh yang tak menyebut dia profesor. Dia doktor, lupa BKM menyebutnya doktor Fulan bin Fulan. Habis ceramah kena ceramahi 2 kali ketua BKM. Ini berdarah-darah mencari doktor nih. Sadar tak sadar, embel-embel yang kita miliki ini itu
memunculkan dan menyandangkan kesombongan. Bapak ini tentara, brigjen. Mana tahu kawan di masjid kawan brigjen? Lupa kawan menyebut brigjen. Wah, habis itu hampir kena tampar karena brigjen deh. Gua pikir aku tak bintang 1 gini gitu. Ini sama dunia-dunia yang begini memunculkan yang namanya kibria. Sampai pada dimensi ibadah kita. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu, bukan tak ada orang kalau dia Pak Haji, kalau diucapkan Assalamualaikum Pak Haji, cepat salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi begitu disebut orang nama tak pakai Pak Haji, tak berjawab salam. Pak Ahmad kan, diam dia. Kapan Bapak ini bisu? Rupanya lupa dia, tak dipakainya haji. Sama. Kalau haji hajah kita ini pun membuat kita sombong, istighfarkan balik. Begitu disebut Bu Hajjah Fulan bin Fulan, Waalaikumsalam, habis dikasih sumbangan. Tapi begitu lupa tak dikasih sebut Bu Hajjah, menengok pun dia tidak. Itu balik-balik. Jangan sempat cerita haji hajjah kita ini jadi status sosial juga ini. Maka ada orang pejabat di kantornya pulang haji, lupa kawan tuh menambahkan di depan namanya H besar, kena mutasi kawan tuh gara-gara tak pakai H besar di depan. Yang begini-begini embel-embel sesuatu yang kita dapatkan, kalau masuk dia sadar atau tak sadar, dia akan menjadi sombong dengan apa yang dia miliki. Dia menganggap eselon 1. Kawan mana tahu, balon yang tahu kawan. Eselon tak tahu kawan di masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah dan para ulama sufi, mau ditakhallikan. Banyak yang mau ditakhallikan. Tapi pada poin pertama ini adalah al-kibriya, kesombongan. Karena orang-orang yang beribadah, orang-orang yang makin banyak ibadahnya, maka penyakit yang sangat memungkinkan datang pada dia itu, salah satunya adalah sombong dengan ibadahnya, sombong dengan amal-amalannya, sombong dengan zikirnya. Maka iblis itu dalam satu riwayat disebut dengan namanya Azazil, ahli zikir. Ya, kalau mungkin disebut mursyid, sampai levelnya malaikat yang membimbing zikir. Begitu dia sudah pada makom tinggi, diciptakan Allah lah Adam. Begitu diciptakan Allah Adam, perintahnya sederhana, wahai iblis, usjudu, sujud. Kena di situ. Lalu kata iblis, siapa ini makhluk baru ini? Awak sudah pemain lama, sudah senior, datang junior kan? Udah junior dari tanah pula, awak dari, kira-kira begitu. Aku sudah makom tinggi ya Allah, kenapa mesti aku hormati dia? Maka nanti lihat Bapak Ibu, ternyata orang yang dia beramal, banyak zikirnya, banyak amalnya, bisa juga sombong. Loh siapa kata? Aku ini senior ini kata. Zikirku 11.000 sudah mainannya ini. Awak kan baru 100 kata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang ingin kita beningkan dalam kaji tasawuf ini. Saya dan kita semua. Kalau datangnya penyakit-penyakit begitu tuh, maka kata Rasul, banyak-banyak istighfarkan balik. Itu poin. Kalau datangnya dalam hati kita ini nampaknya hebat sholatku, istighfarkan. Dan itu terjadi pada sahabat Rasul. Maka sahabat Rasul itu pernah satu ketika sholat asar, begitu dia habis salam, lalu kata dia, luar biasa sholatku kali ini, khusyuk. Rasul langsung katakan, wahai sahabatku, istighfarkan hatimu itu. Mengapa? Rasul tahu bahwa sahabatnya lagi ujub dengan amal yang dia lakukan. Aku khusyuk betul, ibu dia. Lalu kata Rasul, istighfarkan. Sama Bapak Ibu, kita yang sekarang beramal, melihat orang, jangan banyak-banyak menjas. Kawan ini tak ada ini, jangan istighfar. Tak ada kawan ini gitu. Ini kita ini kan suka, tak ada kawan ini gitu. Kita juga yang ianya. Jika ada muncul yang begitu, itu mainan-mainan yang mau ditakhallikan, istighfarkan ya Allah, bimbing, ampuni aku ya Allah, ampuni ya Allah. Jangan banyak-banyak suuzon pada orang, dan jangan menghakimi orang dari covernya. Ini nampaknya kawan nih ahli neraka ini gitu. Salam gitu. Itu penyakit sekarang.
Jangan memponis orang beramal. Alhamdulillah, selagi mau orang datang ke masjid, selagi mau orang mau bertato penuh badan tato, doakan. Alhamdulillah, mau datang dia. Jangan pula kita dari masjid ini, keluar dari masjid ini, recok pula kita berantem dari masjid. Padahal kerja kita adalah mengajak orang sebanyak-banyaknya dari luar ini datang ke masjid. Sujud, rukuk dia, walaupun terduduk saja di teras masjid, tak ada masalah. Terduduk di awalnya, lama-lama tersentuh hatinya melihat orang yang rukuk dan sujud, ikut dia rukuk dan sujud. Maka kalau ada orang kita lihat, ya Allah, berikan hidayah, berikan hidayah, berikan hidayah ya Allah, berikan hidayah, sehatkan dia, begitu. Jadi doa-doa orang yang makin banyak amalnya, mulai bersih hatinya, kerjanya tak menghakimi, kerjanya mulai mendoakan. Nampaknya ada orang jualan es, hujan. Jangan pula alhamdulillah habis ini tak laku es kawan ni. Ya Allah, lariskan jualan. Ada orang bertongkat-tongkat, ya Allah, sehatkan dia. Itu kerja kita. Banyak-banyak mendoakan, karena doa yang diijabah itu adalah doa yang tak pamrih. Tak tahu dia didoakan. Tapi ternyata ada orang diam-diam mendoakan. Ada orang yang belum menutup aurat, ibu-ibu. Jangan dicaci, ini ahli neraka ini, bentar lagi mati nih. Tak boleh begitu. Ya Allah, berikan hidayah, jalan hidayah padanya untuk menutup aurat ya Allah. Ada orang belum datang ke masjid, dekat rumahnya dengan masjid. Jangan di dijas. Ayo Pak ke masjid, Bapak kan sudah tua, nanti mati neraka jahanam kan. Wah, itu Bapak bukan mendakwah, itu mencari musuh kita. Dengan cara bil hikmah, dan kita doakan orang-orang banyak supaya makin banyak datang dan tunduk di rumah Allah, sujud dan rukuk pada Allah. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, maka mulai hari ini mengaji ini, saya mengajak saya pribadi melihat mentakhallikan kibria, melihat datang, karena sadar tak sadar Bapak Ibu kita begitu. Apa kali dia, apalagi orang Medan itu orang Medan ini lagi katanya. Banyak sombong, apa kali dia kan? Aku ini bisa. Keakuan itulah yang terkadang menjadikan kita lupa pada Allah. Bisa semua ini kan? Maka Bapak Ibu, al-kibriya itu mainan-mainan, bukan hanya persoalan duniawi, tapi juga pada dimensi ukhrawi. Kalau itu terjadi tak dia kikis, nanti dia bersedekah banyak, akhirnya cakapan itu si pulan tu kalau tak aku bantu tak jadi orang itu masjid tu kata aku bawa ini, ku bawa proposal, ku ajak kawan-kawanku, tak jadi, tak terbangun itu. Muncullah kalimat-kalimat itu yang menjadikan amal-amalnya peluru dia untuk merendahkan orang lain dan meninggikan dirinya. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, secara detil rinci, kitanya Bapak Ibu yang tahu penyakit kita, sebatas mana sombong kita ini. Maka kalau sudah tahu itu, ya Allah ampuni aku ya Allah, istighfar, bimbing hatiku ya Allah menujumu untuk menjadi minal mutawaddi'in, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang hanya bersandar pada Allah, bahkan apapun yang dia miliki tidak, la syai', ini tak punya aku ini hanya pemberian Allah, titipan Allah, dan aku akan gunakan hanya untuk di jalan Allah dan makin mendekatkan diriku kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan, masuk Ustaz waktu. Alhamdulillah, tak ada yang berbunyi ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kaji kita ini menguatkan hati kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan hati kita qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, engkaulah yang membolak-balikkan hati kami ya Rabb, dan engkau yang mensucikan hati kami ya Rabb. Ya Allah, bersihkan hati kami dari berbagai sifat madhmumat, kesombongan, riya, ujub, sum'ah, dan hasad yang menetap di dalam hati kami ya Allah. Limpahkan sifat-sifat mahmudah pada hati kami ya Rabb,
sehingga hati kami menjadi qalbun salim, hati yang bening, hati yang bersih, hati yang akan datang padamu nantinya dengan qalbun salim. Allahumma ya Allah, berkahi ilmu dan amal kami, berkahi rezeki dan keluarga kami, berkahi segala apa yang kami miliki ya Rahim, agar kiranya hanya tertuju padamu dan mengharapkan ridhamu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.